رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وأحبابه وجنده مفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلاحا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Baik, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan mengambil pelajaran dan sedikit merenungkan tentang surah Al-Fatihah, tentang surah Al-Fatihah, surah yang yahfazuha al-sighar wal-kibar. Surah ini tentunya dihafal oleh orang yang kecil maupun orang yang besar, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, bahkan dikatakan bahwa ada sebagian orang-orang yang belum beriman namun mereka karena mungkin seringnya mendengarkan surah Al-Fatihah ini, mereka menghafalkan lafaznya, ya, walaupun tidak mengetahui maknanya. Dan al-asaf, ya, yang sangat memprihatinkan kita dengarkan bahwa masih banyak kaum muslimin yang ternyata tidak mengetahui makna, ya, bukan kandungan makna dari surah Al-Fatihah saja mereka tidak mengetahuinya, ya. Sehingga bapak-bapak sekalian, surah Al-Fatihah ini bukan surah yang artinya bukan surah yang harus untuk kita sepelekan dari sisi makna. Mengapa tidak? Yang pertama, atau diantaranya, surah Al-Fatihah dia rukun, ya, rukun dalam salat, ya. Sebagaimana kita ketahui, suatu rukun kalau tidak dilakukan salah satunya maka amalan tersebut tertolak, ya. Misalnya berangkat haji 40 hari misalnya di mana, di Saudi Arabia, 40 hari berdiam, berangkat haji sudah berangkat ke Arafah, ya, sudah sebelumnya ke Mina tanggal 8, kemudian tanggal 9 ke Arafah, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah melaksanakan haji tentunya sangat ingat itu, ya. Tanggal 9 berangkat ke Arafah, kemudian setelah di sore harinya menjelang maghrib, kemudian berangkat kembali ke Muzdalifah, kemudian keesokan harinya artinya tanggal 10 hari Idul Adha-nya melakukan amalan-amalan, ya, tentunya. Namun pada selama dia haji dia lupa, ya, dia lupa melakukan tawaf, ya, tawaf ifadah, atau bisa dikata dia lupa berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, ya, entah tawaf wada, tawaf ifadah dan lain sebagainya. Maka pulang ke Indonesia, ya, dia belum bisa dikatakan sebagai seseorang yang sudah melakukan haji. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukunnya. Nah, surah Al-Fatihah ini dia rukun, ya. Nah, sementara di dalam sehari semalam seorang muslim, ya, berapa kali membaca surah Al-Fatihah, ya,
surah Al-Fatihah yang harus selalu dibaca di dalam salat, bahkan di dalam rakaat, ya. Di dalam setiap rakaat harus membaca surah Al-Fatihah. Dalam salat sunat pun seperti itu, ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut salat ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga apa kandungan, ya, dari surah Al-Fatihah itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang tentunya banyak di antara kita tahu, Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita ingin sedikit mengambil, minimal mengetahui makna Al-Fatihah secara keseluruhan dan mengetahui maksud-maksud dari surah Al-Fatihah ini. Ya. Nah, surah Al-Fatihah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya banyak nama. Ya. Di antara nama yang sangat terkenal dari surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahkan surah Al-Fatihah ini dalam banyak riwayat memiliki 12 nama. 12 nama. Surah Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Ummul Quran. Ummul Quran, ya. Ummul Quran. Apa artinya Ummul Quran? Bisa dikata semua bentuk pembahasan, semua bentuk makna Al-Quran dari 30 juz itu sesungguhnya berlabuh di surah Al-Fatihah. Ini sehingga dia disebut dengan Ummul Quran. Kenapa Makkah disebut dengan Ummul Qura? Karena dikatakan sesungguhnya bumi ini bermula dari sana. Dikatakan seperti itu. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Maksudnya terulang-ulang di dalam salat. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebut di antara namanya Ar-Raqiyah, ya. Ruqyah. Bapak-bapak sekalian, surah Al-Fatihah ini bisa kita pakai untuk meruqyah, ya. Penyakit anakkah, penyakit diri kita, ya, orang yang sedang kerasukan dan lain sebagainya, untuk menyembuhkan banyak semua bentuk obat itu dengan surah Al-Fatihah. Dan ada hadisnya, kisahnya di mana seorang sahabat meruqyah seseorang dengan surah Al-Fatihah. Bisa bapak-bapak sekalian dites tentunya dengan keyakinan yang penuh bahwa memang Al-Quran ini memberikan kesembuhan. Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca Pak, misalnya lagi sakit perut dikarenakan ada masalah, dibaca surah Al-Fatihah sambil dielus, dipegang perutnya yang sakit, ya. Dengan meminta, ya Allah sembuhkanlah saya. Dan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Diulang terus, ya. Ini diantara maknanya adalah Ar-Raqiyah. Ada yang disebut dengan Asy-Syafiyah dan lain sebagainya. Ya. Artinya dari sisi nama saja, kata para ulama, dia sudah menunjukkan kemuliaannya. Semakin banyak nama pada suatu tempat, maka akan semakin kelihatan kemuliaannya. Kemudian surah Makkiyah ini dikatakan surah Al-Fatihah ini Makkiyah, turunnya di Makkah. Ada yang mengatakan dia turunnya di Madinah Al-Munawwarah. Sebagian ulama mengatakan dia turun 2 kali. Ya, dia turun di Makkah dan turun juga di Madinah. Kemudian di antara kelebihannya surah Al-Fatihah, dia menjadi Fatihatul Kitab, artinya pembuka dari mushaf, pembuka dari Al-Quran, ya. Kaum muslimin, bahkan anak-anak kecil menghafalkan surah yang mubarakah ini, ya. Misalnya, mari kita
masuk kepada makna surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, Bapak-bapak sekalian, surah yang mencakup semua pembahasan Al-Quran. Kalau kita ingin melihat makna Al-Quran secara keseluruhan, maka makna Al-Quran dari juz 1 surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka makna Al-Quran, pembahasan Al-Quran itu tidak akan keluar kecuali dari 7 pembahasan saja. Ya. Pembahasan pertama dia pada pembahasan tauhid, ya, rububiyah atau ma'rifatullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tauhid. Ya. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah ini atau Quran ini, semua Al-Quran, pembahasan yang kedua di sana ada Al-Ahkam, pembahasan hukum. Hukum-hukum dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada Al-Qasas, ya, ada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tentunya kisah-kisah dalam Al-Quran ini memiliki tujuan. Kemudian yang keempat ada wa'dun, ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk orang mukmin dan orang-orang yang kufar, ya. Kemudian ada wa'idun. Wa'idun ini ancaman, ya, ada wa'idun. Ya. Kemudian yang keenam itu nubuwah, ya, kenabian. Kenabian para nabi, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir al-ma'ad. Ma'ad ini banyak menjelaskan tentang ahwal, keadaan-keadaan hari kiamat, ya. Quran ini, Bapak-bapak sekalian, satu Al-Quran pembahasannya tidak keluar dari 7 perkara tersebut, ya. Ini dikatakan oleh salah seorang ulama kaum muslimin di Andalus, Ibnu Juzai Al-Kalbi, mengatakan bahwa pembahasan Al-Quran ini tidak keluar dari 7 perkara tersebut, ya, 7 perkara tersebut. Semua pembahasan dalam Al-Quran maka akan masuk pada 7 perkara ini. Nah, yang ingin kita katakan bahwa Masya Allah 7 perkara ini sudah ada di dalam surah Al-Fatihah, ya. Ini yang menjadi mengapa Al-Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab. Dia menjadi bosnya Quran ini, artinya dia yang paling pertama dibaca. Kenapa dia yang paling dikhususkan di dalam salat, sehingga salat ini tidak diterima ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Di antaranya memang karena makna Al-Quran secara keseluruhan itu sudah ada di dalam surah Al-Fatihah, ya. Sehingga sangat-sangat rugi sekali kaum muslimin ketika mereka tidak mau merenungkan apa isi dari surah Al-Fatihah, ya. Dikatakan bahwa seorang mukmin atau seorang muslim, bayangkan di dalam satu hari, satu malam selalu mengulang berkali-kali Alhamdulillah atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ya Allah, aku hanya kepadamu, ya. Kalau ada waktu lebih banyak kita akan membahas kenapa dikatakan Iyyaka na'budu, kenapa didahulukan Iyyaka dulu baru na'budu, wa iyyaka nasta'in, ya. Ini dibaca berulang-ulang. Ya Allah, aku tidak akan menyembah kecuali kepadamu, dan aku tidak akan pernah meminta kecuali kepadamu, meminta pertolongan. Namun pada hal yang terjadi, hakikat yang terjadi, bagaimana? Setelah sholat dia masih menggantungkan kehidupan mereka kepada manusia, ya, dia gantungkan seakan-akan betul-betul tidak ada yang memberikan kepada mereka kehidupan kecuali orang-orang yang kaya, ya, tidak mampu memberikan kepada mereka kehidupan dan rezeki kecuali pekerjaan mereka, ya. Padahal mereka baca di dalam salatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Setiap salat mereka membaca Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami, tunjukilah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini tentang tadi makna-makna Al-Quran yang semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah, terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kemudian, nah, surah Al-Fatihah ini adalah bentuk
hak Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hamba meminta haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Fatihah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qassamtus shalah ila nisfain." Aku membagi as-shalah. As-shalah di sini bermakna surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini aku bagi menjadi dua. Ya, surah Al-Fatihah ini aku bagi menjadi dua bagian. Ya. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Bagian yang pertama itu punyaku, untuk saya, hakku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nisfuha li 'abdi. Dan bagian yang kedua itu untuk hambaku. Bagaimana? Kita lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti setelah akan kita bahas ta'awudz dan basmalah. Kita bahas hadis ini, ya, bahwa Al-Fatihah itu hakikatnya setengahnya untuk Allah, setengahnya ini untuk hamba. Tamam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian untuk Allah. Ini punya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk kita memujinya. Ar-Rahmanir Rahim, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan sangat cinta untuk selalu kita puji. Lakal hamdu wa lakal syukur. Ya. Tiga ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Setelahnya iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertengahan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, bimbinglah kami di atas jalan yang lurus, atau kepada jalan yang lurus. Ini punya hamba, ya. Hak kita yang harus kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. 3 ayat ini untuk hamba, 3 ayat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah pertengahannya. Pertengahan dari surah Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat pertama itu untuk saya, 3 ayat terakhir itu untuk hambaku, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah perantara ayat yang menjadi perantara antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan meminta pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita di dalam salat, kata para ulama, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ikhlaskanlah, maka renungkanlah kalimat tersebut bahwa kita betul-betul meminta dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu, ya, setelah kita meminta, setelah kita berdoa, memasrahkan jiwa kita, dan setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita meminta untuk diberikan petunjuk, ya. Dan ini diantara seni dalam berdoa, seni dalam meminta sesuatu kepada siapa saja, ya. Ingin minta proposal atau ada minta bantuan, donasi dan lain sebagainya. Kalau permintaan tersebut, proposal tersebut, surat tersebut tidak dimulai dengan misalnya menyebutkan kelebihan-kelebihan atau menyanjung memuji orang-orang yang kita mintai tersebut, maka bisa dikata 1% saja kemungkinan keluar itu bantuan, donasi. Tapi ketika sebelum meminta kita memuji, ada kalimat-kalimat, sebelum masuk kepada inti permintaan itu kita sebutkan bahwa yang kami muliakan, yang kami hormati,
Bapak fulan dan fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikannya. Bapak ini begini dan seperti itu. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Setelah begitu bahagia, baru kita masuk kepada poin intinya meminta. Ya, meminta, maka besar sekali kemungkinan untuk diberikan. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang begitu senang, yang begitu cinta, ya, sangat cinta dengan yuhibbu an yuhmad, cinta dengan pujian, ya. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, ya, banyak sekali pujian-pujian yang dimulai, doa-doa atau permintaan seorang hamba selalu dimulai dengan pujian. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaika. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebutkan dulu pujian-pujian tersebut, baru masuk ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sulit seorang hamba punya hajat, minta dulu, nanti setelah, ya Allah, kalau Engkau memberikan kepada saya mobil, maka saya akan sholat. Ini berarti iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Minta dulu, kalau sudah dikasih baru mau sholat, baru mau beribadah, ya. Menyalahi, ya. Ibadah dulu, baru minta. Puji dulu, baru berdoa. Ini seni dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Perkuat ibadah kita, perkuat salat kita, ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Setelah melakukan salat, melakukan ibadah yang betul-betul dilakukan semaksimal mungkin. Setelah melakukan ibadah, minta kepada Allah. Ya, maka kita akan kaget melihat keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun kalau banyak orang seperti itu. Kalau turun, kalau arisan saya ini keluar sekarang, ya saya akan beribadah dengan tekun, ya. Kalau nama saya keluar nanti haji, maka saya akan seperti ini dan seperti ini. Tidak. Yang harus dilakukan adalah memaksimalkan ibadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di antara pelajaran jadi perenungan, jadi renungkan Bapak-bapak sekalian, mengapa menggunakan na'budu? Ya, iyyaka na'budu. Kenapa tidak dikatakan iyyaka a'budu? Ya. Aku menyembah. Na'budu ya dalam bahasa Arab nun, ya, yang sebagaimana kita ketahui, kalau na'budu berarti kami menyembah. Ya. Kata sebagian ulama, ya, di sini ada isyarat. Ada isyarat bahwa memang salat ini yang diwajibkan di dalamnya menjadi syarat itu Al-Fatihah, memang dilakukan dia lebih sebagai syiarnya agama Islam itu dilakukan secara jamaah. Ya, memang salat bukan perkara yang artinya salat jamaah, melakukan jamaah di masjid ini, ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan dia adalah perkara yang wajib, namun kebanyakan jumhur para ulama mengatakan dia adalah sunnatun muakkadah. Dia adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Ya. Sebagian ulama lainnya memandang bahwa kalau sudah ada yang melakukannya di masjid, ya sebagian, maka sebagian yang lain ini tidak menjadi kewajiban bagi mereka untuk datang ke masjid. Ya, ala kulli hal, ya, Bapak-bapak sekalian, sangat rugi ketika seorang muslim meninggalkan jamaah di masjid. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali kebaikan dan pahalanya berbeda. Namun kita tidak katakan bahwa orang yang tidak ke masjid ini orang yang
tidak beriman, ya, atau orang yang tidak ke masjid, misalnya langsung kita katakan dia lemah iman dan lain sebagainya, tidak, ya, tidak bisa mengatakan seperti itu, ya. Semua orang punya, misalnya dia punya uzur sehingga tidak berangkat ke masjid dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahan tadi iyyaka na'budu, kenapa dikatakan na'budu bukan a'budu, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, ini Bapak-bapak agak kurang teratur kita membahas Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah ini diantara kelebihannya, ya, diantara kelebihan surah Al-Fatihah kata Rasulullah SAW, ma unzila fil furqan wala fil injil wala fil zabur, ya. Surah Al-Fatihah ini diantara kelebihannya dia hanya diturunkan di dalam Al-Quran saja, diturunkan hanya kepada kaum muslimin umat Muhammadiyah saja, ya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian tadi kita katakan bahwa alal aqal, ya, sedikit tidaknya seorang muslim akan mengulangi atau membaca 17 kali membaca surah Al-Fatihah sehari semalam, ya. 17 kali membaca surah Al-Fatihah. Artinya selama 17 kali tersebut dia selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita pernah dengar, ya, banyak imam-imam di dalam salat, ya, ketika mereka betul-betul merenungkan makna surah Al-Fatihah, ya, belum masuk, ya, Bapak-bapak sekalian, belum masuk pada ihdinas siratal mustaqim, berhenti di iyyaka na'budu, ya. Kenapa? Ketika seorang hamba ini merenungkan dengan betul-betul perenungan, betul-betul, ya Allah, saya betul-betul beribadah kepadamu dan tidak akan meminta pertolongan dan bertawakal kecuali kepadamu, ya Allah, ya. Sehingga kata Ibnu Katsir, as-sa'idu man wuffiqa li su'alihi, ya. Orang yang paling bahagia itu, yang berbahagia itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik untuk selalu berdoa. Bapak-bapak sekalian, ya, tidak semua kita ini diberikan kemampuan untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama kita, di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kita selalu dibimbing untuk terus berdoa. Ya, bisa ditanyakan kepada pribadi kita masing-masing, seberapa sering kita berdoa, ya, di luar sholat misalnya, ya. Kalau di dalam sholat, ya, tentunya banyak di antara kita yang berdoa, ya, di dalam sujudnya. Tapi banyak juga yang tidak berdoa. Kenapa? Karena ketika sedang sholat memang terpikir di luar, aduh, pampers tadi belum terbeli, ini masih rakaat pertama lagi, masih lama, ya. Kemudian, aduh, lupa tadi pasang jemuran, aduh, lupa. Banyak sekali pikiran yang terbawa di dalam sholat terkadang sehingga lupa berdoa, ya. Sehingga bapak-bapak sekalian, surah Al-Fatihah ini juga mengajarkan kepada kita, hamba ini harus selalu berdoa kepada Allah. Tidak ada kekuatan seorang hamba, seorang muslim melebihi kekuatan doanya, ya. Ada doa yang mereka banggakan sebagai silah, sebagai perisai seorang mukmin, itu adalah doa mereka. Kata Ibnu Katsir, as-sa'idu man wuffiqa li su'alihi. Masya Allah, Masya Allah, ya. Orang yang bahagia itu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat taufik dalam bentuk selalu dibimbing untuk selalu berdoa. Ditanyakan bapak-bapak sekalian, kebanyakan kita nanti berdoa di masjid saja. Kebanyakan di antara kita nanti berdoa setelah sholat saja. Itu kebanyakan, banyak juga yang tidak berdoa. Habis sholat yang dibuka apa? Langsung HP-nya, langsung pasti grup WhatsApp-nya dia buka. Kadang ada seorang kawan, kata dia, seorang kawan mengatakan, saya kalau buka WhatsApp pagi-pagi baru ndak banyak itu pesan yang masuk, kok kayaknya ndak seru, kata dia, ya. Tapi kalau beruntun itu masuk pesan, senang sekali, ya. Lupa berdoa. Sehingga orang yang paling bahagia di antaranya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada dia untuk selalu berdoa, ya.
di perjalanan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq, ya Fattah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan pekerjaan saya hari ini, selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu diantara ciri mukmin yang sejati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian ya ini kita masuk artinya pembahasan perenungan dari makna Al-Fatihah, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Di antara makna surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim disebutkan sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau dalam bahasa kita. Walaupun Rahman Rahim ini sama-sama dari kata rahmah, ya, kasih sayang. Cuman dia berbeda dari sisi makna. Sama asal katanya. Ya, dikatakan kalau Ar-Rahman ini dia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Ini Ar-Rahman. Sehingga Bapak-bapak sekalian, kalau bukan karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa hidup dengan bahagia, artinya kehidupan dunia yang bahagia. Ya, mereka bisa menikmati kehidupan dunia ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahim dikatakan bahwa Ar-Rahim ini dia adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Rahim lebih dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian dari sisi misalnya Ar-Rahman ini dari wazannya itu fa'lan. Kalau Rahim fa'il, ya. Kalau fa'lan itu menandakan sesuatu namun memberikan makna kepada sesuatu namun sifat tersebut tidak melekat atau tidak selalu. Ya, misalnya atashan, Rahman atashan. Apakah orang selalu haus terus? Ya, ada saat di mana kalau sudah minum hilang hausnya. Ya. Namun Rahman ini dikatakan dia bentuk makna kasih sayang yang sangat, ya. Tapi tidak terus menerus. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman itu terjadi di dunia. Kalau sudah di yaumil qiyamah, maka balasan mereka adalah ada iqabnya. Adapun kalau makna Rahim itu dari fa'il karim, ya. Orang yang baik, ya, maka dia akan dikenal sebagai orang yang baik. Artinya memang ini orang baik, ya, walaupun mungkin suatu saat dia akan berubah. Namun pada hakikatnya dia rajulun karim, seseorang ini orang yang baik. Maka sesungguhnya baik tersebut akan dihafal. Memang dia baik terus, ya. Allah ini Al-Akram Al-Karim, sehingga dikatakan makna Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, azimur rahmah, daimul ihsan, ya, daimul ihsan. Ini diantara maknanya. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an atau di dalam surah Al-Fatihah juga disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Ini secara makna, ya. Hidayah atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Jalan yang lurus ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, untuk apa lagi orang-orang yang beriman selalu atau meminta hidayah? Bukankah orang yang beriman itu mereka-mereka yang punya hidayah, yang, ya, kita berada di dalam Islam ini memang kita sudah mendapatkan hidayah. Bukankah seperti itu? Kenapa minta lagi? Minta terus di dalam salatnya 17 kali sehari. Ya, dikatakan
hidayah di sini bermakna hidayah yang terus menerus. Artinya, ya Allah, ya, tolong jangan Engkau hilangkan hidayah ini dari kami. Ya, hidayah itu sabat, agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas keimanan. Berat Bapak-bapak sekalian, ya. Ujian dari keimanan ini pasti ada. Ya, sehingga kita meminta bagaimanapun bentuk ujian tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, teguhkanlah kami berada di atas agama ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, untuk istiqamah di akhir zaman itu seperti apa? Kal qabid 'alal jamrah, seperti orang memegang bara api. Berat Bapak-bapak sekalian. Banyak sekali ujian keimanan yang kaum muslimin banyak yang kalah, ya, banyak yang gagal dalam ujian-ujian keimanan tersebut. Sehingga yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mana ihdinas siratal mustaqim adalah teguhkanlah kami. Bukan berarti ya Allah kasih kami hidayah. Ya. Mana hidayah di sini adalah teguhkanlah kami di atas hidayah yang Kau berikan. Ya, kita sering katakan hidayah ini mahal. Ya, hidayah ini mahal. Namun yang jauh lebih mahal dari sebuah hidayah adalah istiqamah di atas hidayah tersebut. Ya, sehingga di antara doanya kita meminta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau ubah lagi hatiku ini untuk berpaling darimu, ya Allah. Di dalam doa yang dibaca di dalam surat misalnya yang banyak dibaca, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah, teguhkanlah hati kami tetap berada di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan, ya, atau petunjuk-petunjuk sebagaimana yang Engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Ya, di antaranya kata para ulama, makna 'alaihim di sini kepada mereka, ya, para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, ya, para siddiqin, orang-orang yang terbaik, yang muqarrabin, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, para umat-umat terdahulu, mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kepada kami sebagaimana Engkau memberikan kepada mereka. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak sebagaimana orang-orang yang dimurkai, maghdub alaihim. Ya. Maghdub ini adalah orang-orang yang tahu akan hakikat, yang tahu kebenaran namun tidak melakukannya. Ya. Yang tahu kebenaran namun tidak melakukannya. Ya. Dia tahu ini haram tetap dilanggar. Ini maghdub. Dia tahu ini benar tapi tetap ditinggalkan. Ini maghdub. Ya. Kemudian disebutkan di antara orang yang maghdub tersebut adalah Yahud. Ya. Kemudian waladhdallin, orang yang sesat, faqadul ilma, tidak punya ilmunya, amuradul, ya, tidak punya ilmu sehingga tidak bisa beramal. Orang Yahudi punya ilmu tapi faqadul amal, mereka menghilangkan amalan. Sehingga na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, ya, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta untuk meminta kepada Allah agar dihindarkan dari dua ini. Ya. Ketika seseorang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu tersebut, waliyadzubillah, ini akan menjadi kehancuran baginya. Ya. Kemudian yang kedua juga parah, ketika seseorang tidak mau belajar. Ketika seseorang ini tidak mau mencari tahu, ya, tentang hakikat agama ini, ya, sehingga dia tidak mampu beramal dengan amalan-amalan yang baik. Waliyadzubillah. Waladhdallin, amin. Ya. Dan ini Bapak-bapak sekalian kita ulang di dalam salat. Ya. Doa. Surah Al-Fatihah ini surat doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak kami, bimbinglah istri kami, ya,
agar mereka selalu berada di dalam koridor agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk terus memperjuangkan dan untuk terus mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Ini diantara pelajaran beberapa petikan ya Bapak-bapak sekalian dari surah Al-Fatihah, yang tentunya masih banyak sekali lagi makna dari kandungan Al-Fatihah. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ketika kita selalu merenungkan akan mendatangkan rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini akan menghadirkan, ketika selalu direnungkan, akan menghadirkan harapan, roja, ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, ya, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Dia akan menghadirkan rasa takut hamba kepada Allah, khasyah, ya, akan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Maliki Yaumiddin, ya, hari pembalasan. Kemudian natijahnya, hasil dari seorang hamba ketika dia sudah cinta, ya, alhamdulillah, kemudian dia sudah roja, harapan, ya, harapannya betul-betul kepada Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, sudah ada khusyah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan dengan mudah untuk sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tidak mudah Bapak-bapak sekalian. Kita katakan tadi, tidak semua orang diberikan taufik dan bimbingan untuk terus berdoa. Ya. Terkadang kita heran, ada orang yang doanya lama sekali. Ya, ingin melakukan sebuah amalan, berdoa. Ya. Nah, kita ini terkadang memang nanti berdoa ketika ada yang baca doa, nanti berdoa ketika di masjid, itu pun lebih sering tidak. Waliyadzubillah. Ya, sehingga natijahnya, hasil dari Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kecintaan kepada Allah, harapan kepada Allah, kemudian ada rasa takut kepada Allah, akan melahirkan orang yang iyyaka na'budu, betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu maka mereka memiliki hak agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan mereka di atas keimanan, di atas agama ini. Ya, sebagaimana Allah memberikan kenikmatan dan meneguhkan orang-orang terdahulu, tidak sebagaimana orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan, mereka tahu kebenaran tapi menyelisihi kebenaran, atau waladhdallin, orang-orang yang memang tidak mau belajar, orang-orang yang memang meninggalkan kebenaran. Ya. Saya kira Bapak-bapak sekalian, ini diantara sedikit pembahasan kita dalam surah Al-Fatihah. Tentunya di sana masih banyak sekali pembahasan dari surah Al-Fatihah ketika kita ingin menyelami maknanya lebih dalam. Ya. Bahkan Masya Allah Bapak-bapak sekalian, kata Fakhruddin Ar-Razi, kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan, ya, bahkan beliau setelah mengatakan perkataan tersebut, beliau katakan, saya di banyak orang yang menganggap ini perkataan saya ini berlebihan. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan surah Al-Fatihah ini kita bisa mengambil masalah di dalamnya, faedah di dalamnya itu sampai 10.000. Ya, ini kata Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Kemudian ya, kita biasa ada sebuah buku Samudra Al-Fatihah. Ya, kenapa? Memang Fatihah ini ketika seorang hamba ingin mentadabburinya, ya, di antara caranya kita ketahui dulu maknanya, apa kandungan Al-Fatihah, kemudian diulang-ulang ayat tersebut untuk kita renungkan, ya, untuk direnungkan, ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, kita sudah mengambil nama-nama dari surah Al-Fatihah, ya, kemudian di mana Al-Fatihah diturunkan, ya, kemudian bagaimana pentingnya Al-Fatihah di dalam salat, ya.
Salat ini adalah ibadah yang terpenting bagi seorang hamba. Ketika salatnya ini benar, maka insya Allah akan memperbaiki segala amalannya. Kalau salatnya rusak, maka rusak semua amalannya. Ternyata di dalam salat tersebut Al-Fatihah juga menjadi kunci. Ya, Masya Allah. Kemudian kita mengetahui makna-makna Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang untuk Allah Subhanahu wa taala, ada bagian untuk seorang hamba, hak seorang hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian kita diberikan taufik untuk selalu merenungkan atau mentadaburi, mengambil pelajaran dari surah yang mubarakah ini. Ya. Banyak anak-anak kecil di antara kita yang hafal sekali Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Anak-anak kecil mereka mampu melafazkan hal tersebut ya sehingga besar. Namun yang sangat disayangkan ketika mereka tidak memahami apa yang mereka katakan, ya khususnya ketika orang tersebut sudah beranjak dewasa, ya sudah menjadi seorang bapak, kemudian misalnya dia tidak menyadari, tidak merenungkan akan hakikat ihdinas siratal mustaqim, ya, agar Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan kita di atas agama ini, ya. Karena kalau tidak hati-hati, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya, bisa-bisa iman kita lepas, kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, dan itu di antara bentuk azab, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kita berpaling darinya. Dan di antara bentuk kebahagiaan ketika kita selalu dibimbing untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang bahagia adalah orang yang diberikan bimbingan untuk selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan taufik untuk berdoa terus, ya. Tapi kalau selalu berdoa, maka ini adalah bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini di antara beberapa petikan, beberapa pelajaran, beberapa perenungan dari surah Al-Fatihah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Bapak-bapak sekalian, kami mohon maaf atas tidak teraturnya pembahasan kita. Namun mudah-mudahan ada yang bisa kita tangkap dari makna surah Al-Fatihah, ada yang bisa menjadi bahan perenungan yang bisa kita jadikan sebuah, artinya apa yang kita dengarkan pagi ini bisa menjadikan sebuah amalan, menjadikan sebuah berbuah amalan yang nyata. Lakukan ketika sholat, kita melakukan perenungan, ketika membaca tidak lagi membaca cepat-cepat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membacanya pelan-pelan dengan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian, naktafi huna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ini Al-Fatihah kan dia sesuatu yang terus terulang, ya, sehingga ketika sudah betul-betul terulang terus dan terus direnungkan, maka secara tidak langsung karena seringnya terulang, maka ia akan masuk di dalam artinya ketika sudah sering kita pahami dan kita ulang-ulang terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dengan sendirinya kita akan merasa ini adalah meminta, ya, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pengkhususan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membuat terkadang kita dipusingkan dengan apa artinya dan lain sebagainya, ya. Bisa jadi dikarenakan kurangnya
kurangnya mempelajari atau mengulang-ulang merenungkan bacaan tersebut dalam salat. Maka yang harus kita bangun atau yang dibangun oleh seorang muslim yang mungkin jarang mentadabbur surah Al-Fatihah ini, ya dia memperbanyak membaca maknanya, kemudian mengulang-ulang maknanya, ya, sehingga betul-betul diingat, kemudian digunakan di dalam sholatnya. Bisa jadi pada pertama kali dia merenungkannya, bisa jadi hanya beberapa makna yang bisa dia renungkan di dalam sholatnya. Ya, pertemuan selanjutnya mungkin bertambah 2 ayat. Mahfi ala kulli hal, itu tidak jadi masalah. Namun beberapa ulama menganjurkan untuk betul-betul ketika membaca setiap surah tersebut, setiap ayat tersebut betul-betul direnungkan, khususnya pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, memasrahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Saya kira ini Bapak sekalian, tadi ada pertanyaan di kolom komentar. Ada tadi? Ini bagus pertanyaannya. Apa hukumnya orang yang cadel membaca Al-Quran atau membaca surah Al-Fatihah? Bagaimana hukumnya menurut Pak Ustadz ya? Orang cadel artinya tidak sempurna tata cara pengucapannya dan lain sebagainya. Ya, yang seperti ini mereka tetap mendapatkan pahala. Ya. Bahkan kalau memang itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian, dia tidak bisa sempurna dalam membaca huruf-huruf Al-Qur'an, namun ia tetap berusaha, artinya tetap memaksimalkan sebagaimana orang-orang yang sempurna diberikan kemampuan berbicara dan membaca surah Al-Fatihah, ya. Dia tetap mendapatkan pahala, ya. Bahkan dikatakan dia mendapatkan 2 pahala, ya. Pahala dari bacaannya dan pahala dari tergesa-gesanya mungkin. Tidak ada masalah ya, Bapak-bapak sekalian. Justru sebenarnya kita ini harus iri kepada orang-orang yang tidak diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi melafazkan Al-Qur'an, namun mereka tetap membaca Al-Qur'an. Ya, kita ini yang sempurna, mampu ngomong sana sini, mampu begini dan begitu, namun kita jarang sekali membaca Al-Fatihah. Ya, kalau ditanya bagaimana hukumnya, ya tidak ada kecuali ya yang cadel seperti ini, kalau masih ada yang lebih bagus membacanya, maka dia tidak menjadi imam terlebih dahulu. Ya, hanya pada itu saja. Selainnya silahkan dia membaca sebagaimana orang lain membaca Al-Quran. Adapun kekurangan tersebut, ya justru itu menjadi ladang pahala baginya. Ya, ujian ketika dia bersabar di atasnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala kepadanya. Ya, kemudian bersabar di atasnya tidak menjadikan ujian tersebut sebagai bentuk alasan untuk meninggalkan membaca Al-Quran. Ya. Namun kalau dalam sholat jangan memaksakan menjadi seorang imam kalau masih ada yang lain. Ya. Saya kira ini pembahasannya dan ini maknanya. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, ya intinya Al-Fatihah ini betul-betul harus kita berikan minimal. Kalau saya ini satu Al-Quran ini banyak sekali yang tidak saya tahu artinya, ya minimal Bapak-bapak sekalian kita mengetahui makna-makna yang memang sering kita baca. Ya, minimal misalnya kita sering baca surah-surah pendek di dalam sholat, surah-surah pendek di dalam sholat, maka ini harus kita tahu artinya. Misalnya kan tidak semua kita membaca surah Al-Mu'minun, misalnya surah-surah yang panjang Al-Baqarah dalam sholat. Ya. Misalnya kita tidak tahu maknanya dikarenakan memang kesibukan. Ya. Kalau Allah berikan kesempatan membaca maknanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, minimal surah-surah yang pendek ini kita tahu kandungannya, isinya. Apalagi surah Al-Fatihah. Nah, tadi dikatakan banyak orang yang membaca surah Al-Fatihah, ketika ia ingin merenungkan, dia justru sibuk merenungkan apa ini artinya sebenarnya. Ya. Sehingga di antara caranya selalu diulang
Artinya terulang terus dalam sholat sehingga itu akan menjadi kebiasaan, sehingga betul-betul ketika sudah nyatu paham dengan makna dan tujuan dari kalimat dan bacaan ayat tersebut, itu akan dengan mudah sekali untuk dilakukan ketika sedang sholat. Bisa dites masing-masing ya. Saya kira ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita sama-sama menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang teguh, pribadi-pribadi muslim yang istiqamah, yang terus memperjuangkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radaita wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami dari beribadah kepadamu setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah. Ya Allah, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami ya Allah menuju tempat-Mu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang melanjutkan perjuangan Islam ini ya Allah. Jadikanlah istri kami orang-orang yang taat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah anak-anak dari istri-istri kami anak-anak yang tetap memperjuangkan dan tetap menyembah-Mu ya Allah. Jadikanlah keturunan kami orang-orang yang tetap berada di atas agama-Mu, tetap istiqamah berada di atas jalan-Mu, dan tunjukilah kami dan kumpulkanlah kami di syurga-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.